Hawa itu adalah dorongan negatif. Setiap ada dorongan negatif, awas, itu pasti hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah. Dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sekarang masuk kepada mengenal fenomena. Tahu fenomena nggak artinya? Dimensi. Kok insan sih? Yang kita kaji apa? Nah itulah. Coba sekarang mulai dilatih. Mulai dilatih kerangka berpikir yang terstruktur, dibatasi untuk berpikir secara acak. Jangan acak. Setelah sekian lama istilah-istilah yang diambil dari Kitabullah mengalami ketidakstandaran. Apalagi kalau diacu ke kitab itu sendiri. Nafsu sudah kita kaji. Seperti halnya nafsu kan, yang telah kita urai di atas. Nggak standar kan, mana nafsu kan. Nafsu itu orang tahunya nafsu, negatif. Paling nafsu karena nafsu. Pemakaian kata yang salah. Padahal nafsu itu tidak senegatif itu. Nafsu itu bukan kata negatif. Kenapa? Dipakai Allah. Dan belum pernah kita temuin nafsu yang negatif. Yang tendensinya adalah belum pernah kan? Begitu pula yang terjadi pada istilah-istilah lainnya. Khususnya dalam bab ini kita akan mendudukan istilah yang ada kaitannya dengan nafsu. Nah, yaitu hawa dan dicocok-cocokeun we. Sadu mah lagu. Roma Irama. Ini dimensi nafsu ini. Hawa dan syahwat ini dimensi dari nafsu. Struktur nafsunya gimana sih teh? Lembaga nafsu. Bukan. Masa? Dimensi itu pernah lihat segitiga? Pernah lah. Atau lihat lingkaran, gitu kan? Dari sudut mana kita pandang? Pasti berbeda bentuknya. Pasti berbeda. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Pada nafsu kita itu, dia yang bekerja, yang mempengaruhi nafsu itu hawa, apa? Syahwat. Makanya ada istilah orang katanya hawa nafsu, cina kan. Maksudnya apa sih hawa nafsu? Ini akan kita bahas. Kenapa nggak ada syahwat nafsu? Hah?
ini ada kaitannya. Jadi dimensi itu anggap aja kaitan lah. Keterkaitan, keterkaitan adanya keterkaitan dengan nah ya, itulah paling mudahnya. hawa. Ya, kita masuk ke hawa dulu sekarang. Sehingga saya nggak tahu entah kenapa, entah dari mana datangnya, entah dari mana sumbernya, entah dari mana informasinya, entah dari mana datanya. Yang mengatakan istri Adam namanya Hawa. Dari mana itu? Saya nggak sepakat. Justru itu udah umum sekali, Pak. Saya tidak setuju. Nggak ada disebutkan di Quran namanya Adam, nama istri Adam itu adalah Hawa. Hawa. Allah nyebutnya azwa, zaujun, pasangan. Uskun anta wa azwajik. Ya, Surat mana tuh, Pak? kalau nggak salah Arab. Ya, 19. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujun disebutnya. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Yes. Bukan Hawa kan? Dan dia Enggak cuma nggak usah diteruskan. dan Cuman dia- pembuktian aja. wahai Adam, Bukan itu yang kita bahas. jelas. Oh benar. Kayaknya di mah diartikan teh. Oh berarti orang-orang teh mengartikan teh hanya sepintas terjemahan. Jadi soal jual teh Adam teh murah gue di surga berat. Zaujun itu apa, Pak? Pasangan. Hah? Pasangan. Pasangan. Terus mana lafaz hawanya di sini? Ya kan makanya abang bilang gitu loh. Nggak ada. Siti Hawa kan. Siti Hawa disebut dengan pakai Siti lah gitu. Siksa tak. Aduh. Nah, Mislah. secara bahasa Hawa ya berasal dari kata hawaun yang berarti rasa ingin yang berlebihan. Hawa itu artinya. Rasa ingin yang berlebihan. Kata ini selalu berkonotasi negatif dalam pemakaiannya. Selalu berkonotasi negatif. Semua kata hawa yang ada di Quran, semuanya berkonotasi negatif dalam pemakaiannya. Hingga bisa diartikan hawa adalah dorongan negatif. Hawa itu dorongan negatif. Konkretnya, mari kita cek saja ke standar Islam, yaitu kita buka di surat An-Nazi'at ayat 40. Ayat berapa? 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rob dan menahan nafsunya anil hawa dari keinginan hawa nafsunya. Berarti dari keinginan hawa nafsu. Dari keinginan yang berlebihan melampaui batas. Ciri orang yang ada rasa tanggung jawab pada Allah disebutnya makomarob. Jadi makomarob itu adalah orang yang punya rasa tanggung jawab kepada Allah. Tempat, makom itu kan tempat.
Iya kan? Makam-makam. Nah, makom itu tempat. Tempat apa sih? Tempat kita berpulang. Kepada siapa kita pulang? Kepada Allah. Makom. kan disebut makomaro. Ialah ada rasa cemas, khawatir, tidak nekat. Itu. Jadi kita kembalikan kepada makomaro. Mas. Ciri orang yang bertanggung jawab itu. Ada rasa cemas, khawatir, tidak nekat. Aplikasinya dengan mengantisipasi wanahan nafsi anil hawa. Mengantisipasi, naha itu nahan kan? Nahan. Wanaha. Menahan. Nafs dari Dari keinginan yang berlebihan. dari hawa. Dengan mengantisipasi, menghalangi dominasi hawa pada nafsu. Maksudnya Pak, khofa itu ketakutan yang Iya, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Aku ini udah bener belum nih? Ini nggak nekat. khauf ya. Khauf. Iya, khauf itu sama, itu kata. Cemas, khawatir. Duh, apa yang gue sampaikan ini benar atau? Makanya kita kompilasi, kita kumpulkan, kita. Jangan sampai apa yang gue sampaikan ini adalah dorongan dari keinginan kita sendiri, hawa kita sendiri. Makanya kata Rasul, wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang aku sampaikan itu bukan dari hawaku, bukan dari keinginanku. Tapi in huwa illa wahyu yuha, tapi berdasarkan wahyu. Makanya ketika ada orang yang menyampaikan tanpa wahyu, jelas itu berarti yang disampaikan adalah hawanya sendiri. Pokoknya semua selain Islam kafir, itu no, nggak gitu Islam gitu loh. Hawa itu, dorongan negatif itu. Nggak gitu menyampaikan ajaran Allah. Menyampaikan ajaran Allah pakai ayat, pakai wahyu. Paham? Itu cirinya. Dari ayat ini gamblang sekali kan pemakaian kata hawa yang menunjukkan negatifnya, menunjukkan juga kemungkinan daya pengaruh negatifnya pada nafs. Wah, naha, nafs, anil, hawa. Dia menahan ya nafsnya dari pengaruh dorongan negatif. diantisipasinya. Gitu loh. Sekaligus mengajarkan pula pada kita bahwa hawa tidak sama dan tidak boleh disamakan atau tidak boleh bersamaan dengan adanya dengan nggak boleh sama. Nggak boleh. Jadi tidak sinkron, tidak satu kata nafs dan hawa gitu. Kalau ada hawa, ada nafs, hancur nafs. Enggak. Jadi nggak boleh bersamaan ini. Paham? Ya, jadi misalnya nafs ya nafs, hawa ya hawa. Gitu. Oh iya. Tapi si hawa itu bersangkutan dengan justru hawa ini harus dijauhkan dari nafs. Enggak. Harus dijauhkan dari nafs. Tetapi jadi nggak bisa dikatakan hawa nafsu, nggak bisa.
Jadi hawanya si nafsu nggak bisa. Jelas nafs harus kita jaga. Ya. Nafs harus kita jaga. Karena sesungguhnya memang terjaga oleh rahmannya Allah dengan nilai-nilai takwa. Seperti dalam pembahasan terdahulu kan. Apa aja tuh? Karena ada hafiznya, ada sistem kontrolnya. Terjaga memang, harusnya terjaga. Paham? Inilah bukti kenegatifan dari kerja hawa itu. Enggak. Orang yang punya tanggung jawab pada rohnya, memang ini saya nggak bertanggung jawab sama Allah apa yang saya sampaikan ini. Justru saya menahan dominasi hawa saya. Agar yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan dari hawa saya sendiri, keinginan saya sendiri, dari pikiran saya sendiri. Makanya selalu saya katakan apa yang saya sampaikan ini bukan berasal dari pola pikir saya sendiri. Tapi yang saya sampaikan adalah dari kita untuk menghindari dominasi. Karena ketika orang sudah di depan itu bisa ngomong apa aja. Suka-sukanya. Abang-abang sudah dipercaya sama umat, ngomong jadi suka seenaknya. Nggak pakai wahyu juga nggak apa-apa. Paham ya? Terus Al-Baqarah ayat 87. Masih di hawa ya. Iya. Masih lah, masa mau loncat. Ayat 87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan pada Musa kitab dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, seperti kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa setiap datang kepadamu setiap kalian mengapa setiap datang kepada kalian Rasul dengan membawa sesuatu pelajaran yang tidak diinginkan? Hawanya Pak, tahwa. Yang membawa sesuatu pelajaran yang. Jadi ayat ini menerangkan fungsi Rasul sebagai pengemban kitabullah. Jadi Rasul itu apa sih? Rasul itu adalah pengemban kita dan bayinah. Tapi selalu ditantang oleh orang yang telah didominasi nafsnya dengan hawa. La tahwa sakum, kan? Maka muncullah dimensi setan. Astakbartum, kan? Orang yang nafsnya didominasi oleh hawa, maka muncullah sifat setonia. Itu sifat setonia. Apa sifat dari setan itu? Sombong. Istakbar. Rasa anak
akbar. Rasa saya paling besar. Yang sadisnya bukan saja sekedar mendustakan, bahkan membunuh. Ingat, dalam ayat ini kata Hawa dipakai dalam bentuk kata kerja, tahwa. Ya, tahwa anfus. Tahwa anfus itu bisa diterjemahkan dengan bekerja maksimalnya Hawa pada nafs. Atau nafs yang dikerjai oleh Hawa. Ini nafs. Nafs ini dikerjai oleh Hawa. Set. Enggak, jadilah setelah dikerjai Hawa maka muncul akbar. Rasul datang. Sampaikan ayat. Rasul pasti nyampaikan ayat. Dia nggak nyampaikan dongeng. Orang-orang mungkin kepengennya dongeng. Dengerin dongeng kan enak kan? Wah, mantap. Lucu. Wah, awak TV, ya kan? Kadang-kadang kan gitu kan? Ini Rasul ngomongin ayat-ayat apa ini? Gitu loh. Tidak sesuai dengan hawanya. Karena nafsunya sudah didominasi oleh, akhirnya apa? Naon gitu. Ujung-ujungnya dustailah si Rasul itu. Karena tidak cocok, tidak sinkron dengan nafsunya. Iya. Jadi soal si Rasul teh menaikkan naon, jadi tidak masuk. Karena orang nggak suka disampaikan ayat. Orang sukanya ngedongeng. Orang sukanya dengar dongeng, dengar cerita, ya kan, Dajjal teh kieu, Al-Mahdi kieu. Buruknya naik. Gitu loh. Akhirnya jadi istakbar. Merasa dia lebih tahu dari si Rasul itu. Akbar. Berarti istakbar tadi menyombongkan, Pak. Iya, merasa diri ber- itu akbar. Berasa kan ya anfus kan, ya kata nafsu dia. Merasa nafsunya akbar diri. Gitu loh. Jadi nafs yang telah dikerjai oleh Hawa. Kalau kita gabung dengan di ayat tas tadi, yang di 7940 tadi, An-Nazian 40, ayat ini, jadilah pemahaman kita bahwa bila nafs tidak terantisipasi dari pengaruh atau daya dorong atau dominasi Hawa, maka pasti terjadi mekanisasi setoniah. Jika nafs tidak diantisipasi ya, dari dominasi Hawa, maka otomatis terjadi mekanisasi dimensi Setoniah. Ini setoniah istakbar. Ya, istakbar. Gitu loh. Yaitu istakbar, kadzab, taktulun pada risalah Allah dan pada yang mengemban risalah Allah itu. Konkretnya, nafs seperti ini tidak sesuai dengan fitrah yang telah dikatabar rahmah oleh Allah sebagai standar alhama takwa dalam uraian terdahulu. Ini udah nafs yang udah nggak sesuai lagi nih, udah tidak sesuai fitrah lagi. Nah, nafs yang sudah didominasi Hawa berarti fitrahnya setelah rusak fitrahnya. Yang sudah didominasi dengan Hawa. Hawa. Paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak?
mau kita simpulkan nih. Ini mau kita simpulkan nih. Tadi jadi apa? Ayat apa? Kata fafariqum kadzabtum wa fariqum taqtulun. Ya, Lalu sebagian didustai, didustakan, ya sebagian dibunuh. bagian dibunuh anu nyampaikeun wahyu teh ku pendengar kuno yang sudah Ya terjadi iya. hawa ku hawa. Oh nu kamari teh bener-bener di barulu. Bau. Kalau di situ Bahasa dan Kesang. ngesang war bukan tuh. Dibunuh. Risalahnya dibunuh. Dibunuh itu artinya kan dinyahkan. Jadi orang tidak mau mengakui kitab yang dibawa Rasul itu. Nah, tuh. Wah, Quran hungkul. Sam. Dari pemaparan di atas, lewat ayat-ayat Allah terungkap jelas keberadaan nafs yang memungkinkan sangat adanya dimensi negatif. Yang justru oleh Rasulullah dianggap sebagai nominasi medan jihad utama dan pertama. Banyak hadis yang mengungkapkan jihadun nafs. Yang semuanya berdasar pada surat Al-Ankabut ayat 6. Coba lihat Al-Ankabut ayat 6. Surat kesabaran kamu? 29. Waman jahada. Innama yujahidu li nafsihi. Nah, itu kan? Ya kan? Siapapun yang telah memperjuangkannya, hendaklah yang memperjuangkan itu karena dan untuk Nafsunya sendiri, kampusnya. Barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya Jihad yang paling akbar itu adalah jihadun. nah yang paling akbar itu Namun sasaran jihad maupun target jihad itu sendiri adalah mengantisipasi dominasi dimensi hawa pada jadi jihadun itu adalah mengantisipasi dominasi hawa pada mengantisipasi mengantisipasi itu melawan berperang. Iya. Itu jihadun nafsi. Dimensi hawa pada Mengantisipasi. hawa itu adalah dorongan negatif. Setiap ada dorongan negatif, awas itu pasti hawa. Ya. Mengantisipasi dominasi hawa pada nafs. Dari dominasi hawa pada nafs. Dari pengaruh yang sangat kuat pada nafs. Berarti nafs itu sangat terpengaruh pada hawa. Itu yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai pengaruh hawa itu begitu kuat pada nafs. Itu jihadun nafs. Mengantisipasi dominasi hawa pada nafs. Jangan sampai hawa ini mempengaruhi begitu kuat terhadap nafs. Ngerti nggak?